Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yuliana dengan NIM 20190105009 dari Prodi Biologi Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan 1 mengenai pengaruh suhu terhadap homeostasis ikan dengan judul praktikum homeostasis ikan mas atau Cyprinus carpio. Dengan tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap homeostasis ikan mas melalui pengamatan membuka dan menutupnya operkulum serta menghitung laju respirasinya. Homeostasis sendiri mempunyai arti suatu kemampuan proses fisiologis tubuh organisme dalam mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi kondisi yang dialaminya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi organisme dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah pengaruh eksternal seperti lingkungan serta pengaruh internal yaitu pengaruh yang berasal dari organisme itu sendiri. Berdasarkan sumber panas bagi tubuhnya, hewan diklasifikasikan menjadi dua yaitu hewan endoderm dan ektoderm. Hewan endoderm adalah kelompok hewan yang mampu memproduksi sendiri panas yang diperlukan untuk tubuhnya. Sedangkan hewan ektoderm adalah kelompok hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungannya. Hewan ektoderm ini cenderung akan berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungannya. Salah satu contoh hewan ektoderm adalah ikan mas. Ikan ini dapat digunakan sebagai hewan uji hayati karena sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Ikan akan melakukan mekanisme homeostasis yaitu dengan berusaha membuat keadaannya stabil. Mekanisme homeostasis ini terjadi pada tingkat sel, yaitu dengan pengaturan metabolisme sel, pengontrolan permeabilitas membran sel, dan pembuangan sisa metabolisme. Umumnya, proses metabolisme ikan akan meningkat apabila suhu naik. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah akuarium, ikan mas, termometer, stopwatch, alat bantu pengambil ikan, air normal dengan suhu 28,5 derajat Celcius, air dingin dengan suhu 20 derajat Celcius, serta air hangat dengan suhu 36 derajat Celcius. Langkah yang pertama adalah isi akuarium dengan air biasa, kemudian ukur suhu air dalam akuarium tersebut. Masukkan ikan ke dalam akuarium berisi air biasa. Hitung bukaan operkulum setiap 2 menit selama 6 menit. Setelah selesai, pindahkan ikan ke wadah lain. Isi akuarium dengan air es, kemudian ukur suhu air dalam akuarium tersebut. Masukkan ikan ke dalam akuarium berisi air es. Hitung bukaan operkulum setiap 2 menit selama 6 menit. Setelah selesai, lakukan aklimatisasi dengan memindahkan ikan ke wadah lain berisi air biasa selama 10 menit agar suhu ikan normal kembali. Isi akuarium dengan air hangat, kemudian ukur suhu air dalam akuarium tersebut. Masukkan ikan ke dalam akuarium berisi air hangat. Hitung bukaan operkulum setiap 2 menit selama 6 menit. Setelah selesai, lakukan aklimatisasi dengan memindahkan ikan ke wadah lain berisi air biasa selama 10 menit agar suhu ikan normal kembali. Hitung laju respirasi pada setiap suhu.
Setelah melakukan pengamatan, didapatkan hasil buka tutup operkulum pada ikan mas dengan 3 perlakuan. Yang pertama, air normal dengan suhu 28 derajat Celcius. Pada menit kedua, buka tutup operkulumnya mencapai 302. Pada menit keempat, buka tutup operkulumnya mencapai 286. Pada menit keenam, buka tutup operkulumnya mencapai 311. Maka laju respirasinya 149,8 per menit. Yang kedua, air dingin dengan suhu 20 derajat Celcius. Pada menit kedua, buka tutup operkulumnya mencapai 205. Pada menit keempat, buka tutup operkulumnya mencapai 116. Pada menit keenam, buka tutup operkulumnya mencapai 81. Maka laju respirasinya 67 per menit. Yang ketiga, air hangat dengan suhu 36 derajat Celcius. Pada menit kedua, buka tutup operkulumnya mencapai 317. Pada menit keempat, buka tutup operkulumnya mencapai 330. Pada menit keenam, buka tutup operkulumnya mencapai 302, maka laju respirasinya 158,2 per menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu air, maka pergerakan operkulum pada ikan akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adaptasi ikan terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi pada sistem respirasi. Adaptasi ini dipengaruhi oleh suhu, karena ikan suhu pada suatu perairan akan menyebabkan kelarutan oksigen dalam air menurun, sehingga untuk mempertahankan jumlah oksigen dalam tubuhnya, ikan akan meningkatkan pergerakan operkulumnya. Sebaliknya, jika suhu pada suatu perairan menurun, maka kelarutan oksigen dalam air meningkat, sehingga menyebabkan jarangnya frekuensi pergerakan operkulum ikan.